sinyal dan positionnya. Oke. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya izin lanjutkan, di mana di sini kita akan di College Insight ini kita akan diskusi singkat saja yang menghadirkan berbagai perspektif, terutama di sini kita mengangkat tema menimbang peluang kerja di Jepang worth it atau tidak gitu ya. Di mana di sini hadir bersama kita Bapak Sigit Widodo sebagai alumni Universitas EHIM Jepang ya Pak. Ya, Oke, betul. itu yang akan berbagi insight dan pengalaman personal serta beberapa realita bekerja dan hidup di Jepang itu seperti apa gitu ya. Dan sebelumnya Ya, terima kasih banyak nih Pak Sigit sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami pagi hari ini, walaupun masih di kantor ya Pak. memang di Cuacanya juga kantor. lagi gloomy. Semoga kita bisa semangat dan sharing untuk teman-teman yang nonton Euro Management Indonesia gitu. Nah, suatu kehormatan juga nih untuk bisa berdiskusi langsung dengan Bapak di College Insight. Mungkin semoga Pak Sigit sudah ready ya Pak untuk sharing-sharing ke teman-teman semua yang lagi nonton live streaming kita di YouTube ya Pak. Ya, Oke, baik. sip. Nanti saya akan coba ceritakan lah. Nah, kalau memang Oke, pertanyaan-pertanyaan. oke. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke langsung pertanyaan aja ya Pak. Ya, Oke, boleh. nah di sini kan Bapak sebagai alumni gitu ya, yang sudah mungkin sudah tahu environment Jepang itu seperti apa. Nah sebenarnya dari Pak Sigit sendiri nih, kerja di Jepang itu menarik atau justru ada beban atau berat gitu ya Pak? Kira-kira gimana Pak? Kalau bicara menarik atau beban ya atau tidaknya, itu relatif sih sebenarnya kalau menurut saya. Tapi kalau secara umum saya simpulkan tentu saja menarik. Sangat menarik sih saya pikir. Dan mungkin nanti itu bisa kita bahas kenapa ya. Ya, Oke, menarik atau tidaknya itu relatif ya Pak, menarik juga ya. nih dari jawaban Bapak. Nah, menurut Bapak mungkin kerja di pengalaman Bapak selama di Jepang itu kira-kira apa yang membuat kerjaan di Jepang itu worth it atau tidak? Itu seperti apa Pak? Kalau dari Bapak backgroundnya. Sejatinya ya, saya perlu perlu klarifikasi dahulu ya. Mhm. Sejatinya saya belum pernah kerja di Jepang ya, Mhm. tapi saya di sana 7 tahun untuk sekolah dan Oke. kemudian setelah kembali ke Indonesia, saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang selama 30 tahun ini dan saya selalu berkomunikasi dengan mereka dan saya juga ya bolak-balik ke sana untuk ya karena industri kami industri Jepang dan kita punya customer semua juga di Jepang. Jadi saya harus ke sana ketemu customer untuk bernegosiasi dan lain-lain. Mhm. Artinya meskipun saya nggak ada di sana, tapi insya Allah saya paham lah tentang budaya kerja, tentang bagaimana berinteraksi dengan mereka seperti layaknya mungkin saya akan ada di sana. Dan saya pikir sangat worth it sih kerja di Jepang gitu loh. Ya itu tadi, nanti mungkin sambil ngobrol nanti akan kejawab nih mengapa seperti itu. Oke, Pak. Berarti tadi untuk klarifikasinya berarti lebih ke Ya. belajar ya Pak di sana ya beberapa pengalaman. Boleh mungkin diceritakan sedikit Pak Ya. pengalaman di sana seperti apa? Apakah untuk adaptasinya, apa yang kira-kira paling sulit untuk pertama kali ada di environment yang berbeda gitu ya dari Indonesia ke Jepang? Yang jelas saya yakin semua juga paham ya, negara Jepang itu negaranya teratur, modern, nyaman. Jadi sangat cocok untuk mereka yang tipikalnya itu mencari ketenangan dan kenyamanan ya. Tenang, nyaman, mapan. Karena saya sekarang juga banyak berinteraksi dengan yang sedang di sana ya. Mereka-mereka yang di sini itu kayaknya hidup hidup kok kemerungsung macet di jalanan dan lain-lain. Di sana itu mereka nggak menghadapi itu. Even itu di kota besar ya terlepas orangnya banyak sekali tapi teratur ya. Dan itu membuat mereka merasa nyaman gitu. Mereka merasa nyaman. Eh, tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin pengennya perubahan, pengen melakukan sesuatu yang besar dan istilahnya
ide-idenya banyak sekali dan ingin melakukan sesuatu, mungkin di sana nggak mudah ya kalau seperti itu. Tapi kalau kita mau mengikuti lingkungan yang baik dan kemudian kita masuk dalam sebuah lingkungan dan nyari kenyamanan, sangat cocok sih buat saya. Itu tadi. Jadi yang bikin mungkin bisa jadi ini menjadi bikin tertarik banyak orang yaitu tadi karena keteraturan dan kenyamanan. Dan berikutnya adalah aman ya. Di sana itu aman sekali. Saya yakin sekarang pun masih aman meskipun katanya sekarang banyak orang asing nggak yang jelas nggak mungkin lah separah Indonesia juga. Tadi di sana itu aman sekali. Kasarnya tak kasarnya nih ya cewek jam 12 malam jalan-jalan juga nggak akan ada yang godain gitu. Jadi Berarti sangat-sangat nyaman safe. dan aman ya, Pak? Betul Sangat betul. safe. Ya, Oke. safe. Luar biasa nih ya. Pasti teman-teman yang lagi nonton nih, Pak, pasti akan lebih ingin menggali lagi nih dari pengalaman Pak Sigit. Oke, tadi Bapak singgung juga untuk terkait aman dan nyaman gitu ya. Nah, Hmm. untuk dari Pak Sigit sendiri, kalau misalnya kita mengarahkan ke soal biaya hidup di Jepang, itu kira-kira bagaimana, Pak? Apakah masih bisa available atau untuk dikelola gitu atau bagaimana, Pak? Kan pasti ada teman-teman yang ingin tertarik di Jepang tapi takut untuk biayanya seperti apa ya gitu. Itu tadi saya juga tadi bilang relatif ya. Ini dalam konteks maksudnya begini. Kalau misalkan secara finansial di sini secara finansial nggak masalah, jelas pasti di sana nggak masalah. Tapi kalaupun kalau ini ada yang mau bekerja, mungkin juga ada yang mau sekolah begitu kan, kuliah misalkan gitu kan. Di sana itu kalau misalkan universitas negeri yang saya tahu satu semester itu kisarannya karena di sana itu nggak seperti di Indonesia ya, yang lain universitas beda banget misalkan mungkin sekarang udah mulai diatur lah. Di sana itu kisarannya satu semester sekitar 30-40 juta ya. Artinya kalau di Indonesia juga masuk yang kan ada jurusan-jurusan yang mahal tuh, iya kan? Ya, kalau begitu nggak beda jauh dong gitu. Dan kemudian kalau di Indonesia misalkan Anda dari daerah tinggal di Jakarta tetap harus kos, harus makan dan lain-lain. Dan itu nggak murah saya yakin tinggal di Jakarta. Kalau dihitung-hitung seperti itu, mungkin aja nggak beda jauh dengan di Jepang. Karena di Jepang juga untuk kos ya memang agak sedikit lebih mahal daripada di Indonesia, tapi kalau bisa di kotanya bukan kota besar ya kayak Tokyo, Osaka itu agak beda ya. Tapi kalau kotanya nggak terlalu besar, sejatinya juga di misalkan 3 juta, ya kan bagi Indonesia masih mahal. 3 juta itu udah dapat lah untuk bisa tempat tinggal. Bahkan kadang dapat lebih kurang. Dulu waktu saya S2, saya juga tanpa tanpa saya harus biaya sendiri. Saya itu nyambi kerja di restoran sebagai pelayan, kemudian kadang juga saya kerja sambilan di di supermarket, bantu-bantu kasir, kadang juga nganter koran pagi-pagi, tapi koran yang bentuknya koran gratis, jadi tinggal masukin ke pos-pos. Saya bisa hidup, dan apalagi juga waktu itu dapat fasilitas tempat tinggal atas bantuan bank karena sebagai mahasiswa asing yang biaya sendiri. Jadi bisa dapat tempat tinggal murah dan itu bisa hidup karena bagaimana? Karena gini, mungkin agak panjang jadinya. Mungkin bedanya negara maju kayak misalnya Jepang dan saya yakin di Eropa juga sama, tapi saya belum pernah ke sana jadi saya nggak tahu. Kayak di Jepang, di sana kita bisa cari kerja sambilan dan itu diperbolehkan. Bahkan kalau di sana kalau nggak salah aturannya dari anak lulus SLTA udah boleh kalau nggak salah. Saya lupa batasannya. Tapi yang jelas anak SMA pun kayaknya boleh deh kerja sambilan. Dan meskipun itu dibatasin seminggu maksimal sekian jam. Tapi rate ataupun upahnya itu sudah diatur dengan jelas. Dan upah itu nggak boleh dilanggar ya sama yang bayar ya. Dengan upah itu, kalau kita bekerja cukup lah ya, itu bisa buat hidup gitu loh. Ya contoh sekarang ini misalkan di sebuah kota kecil 1 jam, mereka jam-jaman hitungannya kalau kerja sambilan ya. 1 jam itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 90.000 rupiah sampai 100.000 rupiah gitu kan. Kemudian sehari bisa, kalau hari biasa saya nggak tahu sekitar bisa 4 jam kayak kalau nggak salah bisa kerja gitu. Dan kemudian di akhir pekan juga bisa lebih panjang, di Sabtu atau Minggu bisa lebih panjang. Jadi sepanjang, kalau setiap hari misalnya kita kerja 3-4 jam setelah sekolah, kalau yang sekolah ya, setelah sekolah misalkan,
kemudian di akhir pekan juga kerja sambilan misalnya entah di restoran atau di minimarket atau di mana, saya pikir asal kita nggak boros bisa hidup kok. Dan sekarang faktanya saya sedang mentorin beberapa anak udah di sana sedang melakukan itu. Jadi saya tahu mereka bisa menjalani kayak hidup mereka dengan modal kerja sambilan sambil sekolah. Nah, jadi artinya secara ekonomi sejatinya asal kita tidak malas bisa. Atau asal kita nggak mageran aja males gerak ya udah nggak bisa karena kita harus kerja gitu loh. Artinya bisa hidup. Dibanding saya pikir kalau kita bandingkan di sini kita ada kemauan sebesar besar apapun mau kerja sambilan sambil kuliah misalkan di UI misalkan mau kerja sambilan di mana yang bisa menjadi eh, yang bisa menghidupi kita untuk kuliah itu kan nggak berat lah ya nyari seperti itu kan berat gitu. Nah kalau di sana bisa. Yang penting bisa sampai sana gitu kan. Entah itu mau mau belajar atau kerja lah ya. Oke, berarti Ya. cukup menarik nih Pak. Jadi Pak Sigit ini sempat mencoba untuk side job juga dan kebetulan mentoring juga anak-anak di sana untuk Ya, bisa sekarang sambil beberapa anak ini ya Pak, akademik dan non betul, akademiknya juga beberapa anak diselaraskan ya. sedang saya mentorin. Jadi saya mempunyai program yang namanya Ore no Yume. Ore itu Oke, udah saya, nih. gue, Apa tuh Pak? Yume itu mimpi, jadi mimpi gue. Nah, jadi saya mempunyai program dan sekarang beberapa anak masuk dalam grup The Dream Team Ore no Yume. Jadi sesekali saya mentorin, sesekali saya hello mereka dalam grup WhatsApp. Kemarin juga akhir November, awal Desember saya ke Jepang, saya samperin mereka. Mereka ya enjoy, happy dan mereka sedang berjuang dengan cita-cita besar mereka mandiri. Jadi ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah bahasa, dan ada yang sudah kuliah Wow, gitu. oke. Berarti banyak ya Pak. Dari secara bidangnya juga berbeda-beda ya Pak? Ya, yang saya mentoring kebetulan kan nggak sekaligus bareng-bareng berangkatnya, jadi beda-beda dan ada yang sudah sampai level sekarang sedang kuliah ya. Oke, berarti di Hmm. timeline yang berbeda, kira-kira menurut Pak Sigit, sebagai mentor ya, dia Mm-mm. mentoring anak-anak itu, apa yang paling penting mungkin untuk harus disiapkan dari untuk menempuh studi di Jepang atau menempuh kerja dan lain-lain. Ya, yang jelas sih pasti ya semua juga tahu adalah bahasa ya. Bahasa. Nah, Bagaimanapun juga bagaimana itu Pak? bahasa ini akan menjadi alat yang paling penting karena sebisa kita berbahasa, sebisa itu pula kita akan mendapatkan banyak informasi, komunikasi, dan lain-lain. Meskipun kalau tidak salah, kalau kuliahnya itu S2, bahasa Jepang nggak menjadi prioritas karena di kuliah itu pakai bahasa Inggris misalkan. Tapi tetap bahasa itu menjadi penting. Jadi saran saya sih kalau memang ada ketertarikan dengan Jepang, entah itu dalam jangka dekat waktu atau masih lama, belajarlah mulai bahasa gitu. Toh nggak ada ruginya kok kalau kita belajar bahasa. Mungkin sekarang sudah bisa bahasa Inggris misalkan. Dengan kita belajar bahasa misalnya Jepang, kita akan jadi memiliki perbendaharaan bahasa lebih banyak lagi. Terlepas bahwa sekarang dengan alat itu bisa mentranslate, tetap orang yang mampu berkomunikasi langsung dan enggak itu akan beda gitu. Jadi bahasa salah satu. Jadi saran saya kuasai bahasa dengan baik, pelajari dengan baik. Semakin bagus, semakin memudahkan perjalanan kita. Suka nggak suka itu adalah alat ya. Gitu. Oke, menarik ya Pak. Yang paling penting Ya, adalah bahasa ya Pak. Kalau untuk ya, belajar bahasa Jepang sendiri nih Pak, kira-kira ya. apakah ada beberapa level yang perlu dikuasai atau mungkin untuk dari bahasanya sendiri perlu berbulan-bulan atau menurut Bapak idealnya berapa sih belajar bahasa Jepang untuk bisa survive di Jepang gitu Pak? Begini, bahasa ini kembali juga seperti jawaban pertama tadi sangat relatif orang per orang karena banyak orang yang memiliki kemampuan verbalnya bagus gitu kan sehingga dengan belajar bahasa cepat ngerti, tapi ada orang yang susah. Jadi kalau bicara berapa bulan dan lain-lain tuh sangat sangat case by case lah ya, sangat berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang jelas memang bahasa Jepang itu diberi jenjang ya. Ada tingkat kemampuan bahasa Jepang tuh ada jenjangnya yaitu sekarang tuh disebut dengan N1 sampai N5. Yang paling rendah itu level N5 dan paling tinggi itu level N1 gitu. Nah, saat ini tuh di Indonesia ada ujian untuk mengambil jenjang N1 sampai N5 itu yang diselenggarakan secara resmi ya oleh pemerintah Jepang itu setahun dua kali di pertengahan tahun sama di akhir tahun. Dan itu sangat ramai sekali untuk bisa ikut-ikut tes itu juga nggak mudah karena rebutan. Rebutan ternyata banyak juga yang pengen ke Jepang.
Nah, kalau bicara jenjangnya, memang ya kalau untuk bisa kuliah itu banyak yang mensyaratkan itu paling tidak bisa N2. Memang berat ya. Ini butuh mungkin paling tidak ya bisa butuh 1 tahun lebih ya kalau sampai N2. Karena N2 itu sudah level kita bisa memahami pikiran juga ataupun rasa orang Jepang. Bukan hanya bisa ngomong, bukan hanya bisa bercakap-cakap, tapi sudah bisa menangkap nuansa misalkan dari apa yang dia sampaikan. Jadi butuh lama dan itu kebanyakan sih belajar melanjutkan untuk dapetin itu di sana. Jadi di sini belajarnya dasar dulu, dasar. Jadi kemudian setelah dasar berangkat ke sana, belajar lagi bahasa di sana sambil mencari kampus gitu. Nah, ada kampus-kampus tertentu yang mensyaratkan nggak sampai N2, cukup N3 karena saya ada kenal juga di kampus yang bilang kami mungkin bisa juga di N3 gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, terlepas ya. Oh, berat dong. Ya, dalam perjalanan manapun pasti ada sisi beratnya gitu kan. Jadi kalau kita hadapi dengan senang, dengan enjoy itu sebenarnya bukan sesuatu yang berat. Toh kasarnya nih, udah jago bahasa Jepang. Kemudian nggak jadi deh, nggak jadi ngelanjutin kuliah gitu kan misalkan, kan udah jago bahasa Jepang. Dan itu sudah mempunyai keunggulan baru yang bisa dimanfaatkan ya untuk misalkan kalau sudah ya untuk cari kerja misalkan lah ya, dengan bahasa Jepang udah N2, N1, saya yakin tidak sulit nyari pekerjaan di perusahaan Jepang misalnya di Indonesia gitu kan. Entah itu sebagai penterjemah atau bahkan sebenarnya kadang-kadang nggak penterjemah ya, tapi tetap suruh memanfaatkan bahasanya gitu kan. Jadi akan menjadi membuka peluang banyak gitu loh. Jadi nggak ada ruginya ya kita menguasai bahasa asing ya, khususnya kita lagi bahas Jepang, bahasa Jepang selain mungkin bahasa yang lain yang udah kita kuasai, asal kemudian itu dimanfaatkan benar. Jadi seperti itu untuk level bahasanya, Pak. Oke, menarik ya. Ini teman-teman yang lagi nonton pasti jadi semakin semangat untuk belajar bahasa Jepang ya, Pak, sampai level N2 Ya, ya, semoga. kalau bisa. Mm-mm. Nah, menurut Bapak nih, kayaknya untuk belajar bahasa, metode apa yang paling worth it gitu? Apakah menonton anime gitu, atau mungkin menonton video YouTube-nya Jerome Pauline yang memang udah terkenal sebagai mahasiswa Jepang gitu, Pak? Mungkin ada rekomendasi nih, Pak Sigit yang bisa sharing ke teman-teman semua. Dan ini juga relatif ya, relatif sekali. Tapi yang jelas, saran saya kalau belajar bahasa itu dua bagian itu dikuatkan, yaitu bagian percakapan, conversation. Jadi kita harus mampu bercakap-cakap karena bercakap-cakap itu beda dengan kemampuan teori ya. Kita harus mampu mengeluarkan bahasa dengan spontan ya dan diterima atau bisa dipahami oleh lawan bicara. Dan kedua adalah kemampuan tata bahasa, grammarnya. Nah, kalau ini kita harus menguasai teorinya. Banyak orang yang saya lihat ya, saya temui banyak yang salah. Bukan salah, artinya kurang tepat. Jadi begini, oh kalau gitu saya harus belajar percakapan. Fokus saja di percakapan dia. Nah, ketika sudah fokus di percakapan, memang ketika ngobrol lancar. Tapi kemudian ketika diminta misalkan membuat laporan, diminta menulis apa, baru di situ kelihatan. Oh ternyata nggak mampu di situ karena ya sebagai contoh sederhana gini lah. Banyak orang di luaran sana bisa ngomong bahasa Indonesia. Entah di pasar, entah dimanapun banyak. Tapi apakah mereka akan lulus ujian bahasa Indonesia dengan baik? Belum tentu kan? Iya, belum Karena tentu, apa? Pak. Karena mereka melakukan itu bisa jadi karena hanya percakapannya yang dikuatkan, gitu loh. Ini analogi yang mungkin mudah dipahami. Jadi kuatkan di conversation dan juga di tata bahasa atau teorinya. Kalau dua-duanya ini kuat, saya yakin sih sebenarnya akan menjadi mudah. Nah, kalau metodenya itu macam-macam. Ada yang saya tahu kenal, ada yang misalkan dia dari anim bahkan ke Jepang pun belum pernah tapi dia bisa mencapai level N3, kemudian N2, yang tadi itu sangat berat ya. Setahu saya di Indonesia kalau jurusan bahasa Jepang di universitas, itu kalau nggak salah syaratnya harus N3 deh lulus. Baru bisa lulus dapat apa namanya lulus di S1-nya gitu loh. Jadi di level N3. Jadi ini ada saya kenal juga sama sekali nggak kuliah di jurusan bahasa Jepang dan belum pernah ke Jepang bisa N2, N3 bahkan N2 kalau nggak salah hanya karena dia suka anim. Tapi ada juga yang melakukan
praktek menggunakan YouTube misalkan kan dengan YouTube mendengarkan banyak kok sekarang media yang bisa kita lakukan. Cuma satu hal yang perlu ditekankan adalah jangan memiliki ketergantungan. Yang saya lihat tuh banyak begini. Oh iya saya mau belajar tapi nggak ada gurunya misalkan. Ini banyak yang bicara seperti itu. Kalau kamu nunggu guru, kapan akan bisa maju? Nggak akan ada orang yang ngajarin kita dengan sukarela tiba-tiba, kamu pengen pinter bahasa Jepang, saya ajarin dong. Nggak akan ada. Jadi, kita yang harus jadi guru buat diri kita. Kita harus gerakin tubuh kita. Kalau mau, ya sekarang mulai. Nggak akan ada alasan lagi nyari guru. Oh, di YouTube banyak kok guru gitu kan. Iya, jadi Iya, Pak. kuncinya ada di situ. Kuncinya sebenarnya ada di kemauan sebenarnya. Kalau kita sudah bisa mengalahkan itu, kita bisa mengendalikan diri kita untuk menjadi guru bagi diri sendiri, urusan selesai kok. Gitu. Tapi nggak mudah memang. Tapi ya itu salah satu cara yang harus dilakukan. Gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, luar biasa. Jadi ujungnya adalah balik lagi ke kemauan ya, Pak. Kalau misalnya Ya, ingin memang apa berniat, memang ingin studi di luar negeri, khususnya di Jepang, berarti memang harus ada tekadnya sendiri untuk nyari-nyari nih sumber dan referensinya. Baik itu referensi tidak hanya dari guru, tapi juga dari banyak ya di dunia Google ini. Tinggal cari aja, tinggal search dan bisa langsung diluangkan waktunya untuk bisa belajar bahasa seperti itu ya, Pak. ya, Oke. Nah, tadi Bapak mungkin menarik ya untuk terkait persiapannya. Selain bahasa, kira-kira menurut Bapak apa, Pak? Apakah ada tips and trick untuk adaptasi terkait mungkin apa yang perlu dipersiapkan selain bahasa? Mungkin eh, terkait mental tadi udah ya. Atau ada beberapa hal lain yang mungkin Bapak ingin sharing nih, Pak? ya. Selain bahasa tentu karena di sana itu kan harus mandiri ya. Hmm. Kita itu harus mandiri di sana udah nggak akan ada yang bangunin pagi, nggak akan ada lagi yang masakin gitu kan. Alarmnya sendiri ya, Pak? Iya, kita harus bisa ngurus diri sendiri, bahkan bersihkan kamar juga harus bersihin sendiri. Kalau orang nggak pernah bersihin kamar, ntar tahu-tahu di sana kamarnya berantakan gitu kan. Ya, jadi kita harus memang belajar mandiri. Jadi kalau yang merasa kok aku belum begitu mandiri, ya dari sekarang latihan mandiri lah, kan begitu. Kamar beresin sendiri, begitu kan. Apalagi Kalau di perlu sana belajar Jepang masak, terkenal disiplin ya, Pak? kenapa? Apalagi di Jepang terkenal disiplin ya, Pak? Betul. Di sana Jadi betul ikut budayanya. ya, salah satu keunggulan di sana adalah budaya disiplin. Di sana itu orang-orang tepat waktu. Kemudian bahkan sebenarnya orang Jepang juga nggak bising ya. Kalau kita naik kereta itu akan sepi ya. Nggak ada obrolan rame karena mereka merasa kalau saya ngobrol saya akan ganggu orang lain. Misalkan ada orang ini bukan persiapan sih malah cerita jadinya. Misalkan ada orang terima telepon, kemudian mereka akan minggir mencari tempat yang agak nggak rame, kemudian baru mereka angkat. Dan kemudian juga telepon kalau di kendaraan umum itu mereka silent. Jadi artinya kepedulian mereka pada lingkungan ya itu sudah sangat tinggi. Dan kalau kita bisa masuk ke dalam dunia itu, secara tidak langsung kita akan dididik menjadi orang-orang seperti itu tanpa kita sadari. Kita menjadi disiplin, kita menjadi tadi peka terhadap sekeliling gitu. Nah, kemudian kalau tadi bicara yang pertanyaan sebelumnya ya, terkait semangat ya kemauan ya. Kita ini sejatinya kan mendapatkan hak hidup sehari sama 24 jam. Sehari sama satu dengan yang lain gitu loh. Artinya kita itu kalau ingin mencapai sesuatu ya harus menginvestasikan waktu itu seoptimal mungkin. Di hidup ini kan sebenarnya persaingan bagaimana menggunakan waktu sebaik-baiknya. Saya tuh lebih percaya bahwa mayoritas orang itu semuanya sama. Mungkin adalah satu dua orang istimewa yang sangat jenius, yang sangat pinter, tapi itu jarang sekali. Mayoritas itu sama. Yang beda di mana? Yang beda adalah 24 jam itu dipakainya optimal atau enggak. Itu aja. Jadi coba deh renungkan 24 jam seharinya Anda itu sebenarnya yang dipakai benar-benar untuk membuat diri kita menjadi lebih baik, lebih lebih bisa, lebih pinter, lebih tahu banyak hal. Berapa jam? Jangan-jangan banyak waktu dibuang percuma, ya. Ngobrol dengan teman yang nggak karuan, kemudian lagi bengong scroll-scroll TikTok, YouTube yang mungkin nggak jelas, itu waktu dibuang gitu loh. Bayangkan kalau waktu itu ditransfer untuk melakukan sesuatu kayak tadi, ngeliat YouTube-nya yang belajar bahasa Jepang.
Ingat 5 kata, 10 kata dari situ. Tapi kayak gituan tuh dilakukan tiap hari. Itu akan membuat perubahan. Dan suka nggak suka, ya memang itulah yang harus kita lakukan kalau kita ingin mencapai sebuah tataran atau level yang kita ingin cita-citakan. Misalkan, saya ingin menjadi seperti itu, misal. Nah, seperti itu ternyata dari ukuran dibutuhkan usaha, misalkan 1.000 jam. Nah, 1.000 jam ini Anda mau kejar dengan berapa lama? Kalau sehari cuma 1 jam, usahanya butuh 1.000 hari. Kalau 1 jam cuma setengah, 1 hari cuma setengah jam, butuh 2.000 hari dan seterusnya kan begitu. Jadi sejatinya seberapa Anda punya mau investasikan waktu, segitu pula akan cepat Anda bisa dapatkan. Jadi persaingannya ataupun upaya yang harus dilakukan adalah menginvestasikan waktu. Jadi kalau memang ada keinginan, saya pengen ke Jepang, ya udah kuatin aja keinginan itu. Nggak usah ragu-ragu bahwa nanti ada perubahan niat dan lain-lain, biarin nanti gitu loh. Yang penting tujuannya bikin dulu, baru segera melangkah yang bisa dilakukan sekarang. Nggak usah mikirin yang nggak bisa dilakukan. Saya mau cerita sedikit ya. Sebagai salah satu kegiatan saya yang mungkin ini nggak ada hubungannya dengan pertanyaan. Sebelum pandemi, saya dengan seorang sahabat itu selama 5 tahun, setiap minggu ya, setiap hari Sabtu ya, seminggu sekali, saya itu berkunjung ke sebuah tempat, yaitu di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang. Di sana kami berkumpul dengan anak-anak yang tinggal di situ, yang tinggal di area, ya mereka dari keluarga yang sangat bersahaja lah, Anda tahu lah, di tempat pembuangan sampah itu kira-kira mereka-mereka seperti apa kehidupannya. 20, 30, 40 anak lah. Setiap minggu, 5 tahun kami sana dengan kawan berdua. Kita belajar bareng-bareng. Setiap kali event itu sekitar 3 jam, 4 jam. Dari jam 9 pagi, jam 12, jam 1 gitu. Jadi yang kami lakukan adalah belajar bahasa Jepang, tapi dengan menyenangkan. Anak-anak itu kita ajak belajar bahasa Jepang. Tujuannya bukan membuat mereka pinter bahasa Jepang, tapi membuka mindset mereka tentang dunia yang luas. Dan kemudian bermain-main. Bermain-mainnya juga bermain-main dengan gaya-gaya yang menyenangkan, kadang-kadang juga permainan Jepang dan lain-lain. Pokoknya membuat anak-anak enjoy. Dan sekarang itu kalau nggak salah dari anak-anak itu ada 4. Total sebetulnya sekarang ada sekitar 8 atau 9 anak itu sudah di Jepang dengan satu kegiatan yang lain, bukan hanya di Bantar Gebang. Gitu. Jadi mereka kemudian mencoba, setelah kita ngumpul-ngumpul belajar lain, mereka akhirnya bersemangat. Saya pengen ke Jepang. Mereka membuat target itu, anak-anak itu. Saya pengen ke Jepang. Mereka nggak tahu bagaimana cara mencapainya. Kami juga nggak tahu saat itu bagaimana cara mencapai agar anak-anak ini bisa sampai ke Jepang. Tapi kami ikhtiarnya adalah targetnya dulu. Saya pengen ke Jepang. Dan kemudian berusaha keras setiap hari melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan setiap hari. Nanti di pertengahan jalan, di perjalanan, kita akan nemukan solusi-solusinya. Kalau kita mikir solusinya sekarang, kita nggak akan pernah tahu. Kita belum tahu solusinya sekarang karena kita belum mengerti apa yang akan kita hadapi di depan. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin solusi yang belum perlu kita perlukan sekarang. Ke Jepangnya bukan sekarang, misalkan. Tapi targetnya yang dibikin. Dan kemudian usahanya setiap hari. Dan akhirnya anak-anak itu sekarang ada yang sudah bekerja di Jepang, ada yang sekarang sedang belajar bahasa, berangkat sekitar bulan Oktober kemarin beberapa anak. Dan mereka sekarang sedang menggapai cita-cita besar mereka. Dan itulah yang di antara mereka itulah yang kemudian masuk dalam tadi saya sedang mentorin dalam The Dream Team of Oreno Yume. Apa yang ini saya sampaikan? Bikinlah target besarnya masa depan. Target besar, jangan tanggung. Bikin target tuh jangan tanggung. Ketahuan bisa itu bukan target. Yang berat. Target tuh yang berat, yang kayaknya mustahil, tapi kalau saya kerja keras bisa. Bikinlah target itu. Dan barulah kemudian berupaya setiap hari yang terbaik. Nanti kalian akan dibukakan jalannya. Yakinlah itu. Karena no choice, pilihannya caranya hanya seperti itu. Gitu. Kalau kita hanya nunggu, habis waktu dan kita nggak akan dapat apa-apa. Nah, kira-kira begitu tambahannya, Mbak ya. Tapi nggak menjawab pertanyaan. Oke, menarik banget nih Pak.
atas pengalaman Bapak ya, Pak. Untuk the tips and tricksnya juga tadi mungkin jangan takut bermimpi yang memang big dream, itu it's okay. Jadi yang penting konsistensi, kemauan, maupun target itu sebesar apa, seberat apapun, kita harus tetap bisa memaksimalkan waktu ya, Pak. Investasi waktu, selain investasi uang juga untuk bisa kesiapan studi ya, Pak. Oke, sip. Pak Sigit, mungkin kira-kira ada satu kata dua kata untuk teman-teman semua nih yang lagi nonton, mungkin mungkin motivasi atau semangatnya kepada teman-teman yang lagi nonton, Pak. Apakah sebenarnya Jepang ini worth it untuk jangka pendek atau jangka panjang atau memang gimana, Pak, menurut Bapak? Kalau memang ada ketertarikan dengan Jepang, ya sudah kejarlah untuk bisa ke sana. Dan menurut saya, pendek atau panjang itu sebenarnya relatif manapun oke ya. Tapi saya yakin ya, kalau orang Indonesia itu udah lama di sana pun pengennya kembali gitu loh. Nah, tapi paling tidak ya, kalau memang sudah ke sana, ya 5-10 tahun lah berada di sana. Paling tidak. Kalau memang pengen kembali, paling tidak ya 5-10 tahun berada di sana. Maksudnya apa? Agar kita akhirnya kebentuk cara berpikir, budaya dengan culture sana tanpa kita harus capek-capek mendidik diri, kita dididik oleh lingkungan. Dan Anda pulang, Anda sudah mempunyai level ya, level cara berpikir, level cara bekerja, cara bersikap itu udah naik kelas pasti dibanding sebelum berangkat. Saya yakin itu. Kalau memang niatnya seperti itu ya. Dan berikutnya, bisa jadi Anda akan mendapatkan peluang-peluang lain. Misalnya begini, di Jepang itu sekarang menghadapi problem besar yaitu karena penduduk yang semakin berkurang. Anda sudah tahu lah semua. Itu banyak di media. Dan itu benar. Penduduk di sana semakin berkurang, orang-orang tua makin banyak, anak mudanya makin dikit, anak mudanya banyak yang nggak pengen kerja permanen, misalkan mereka lebih suka kerja yang penting dapat bisa makan, misalkan, sehingga secara negara yang harus tumbuh, mereka lagi kebingungan mencari orang untuk bisa bekerja di sana. Itu yang membuat sekarang di sana peluang bekerja itu lebih banyak. Saya pikir mungkin dibanding di sini malah, gitu loh. Asal kita memiliki kompetensi dan kita ada kemauan keras, saya yakin mungkin menurut saya sih lebih mudah kalau sudah di sana untuk dapat kerja daripada di sini. Dan selain itu, saya kan berada di industri dan saya tahu benar di sana itu banyak orang Jepang yang memiliki bisnis, memiliki industri dan pengusaha itu ingin bisnisnya itu sustain, berjalan terus. Tapi mencari penerus itu nggak mudah. Sehingga sekarang mulai ada yang kemudian mencoba mengembangkan ke daerah lain karena di Jepang sendiri sudah nggak berkembang investasi ke negara-negara lain. Dan tentu kalau kemudian mengembangkan negara lain dibutuhkan orang yang untuk mengendalikan itu dong. Nah, ini satu peluang akan menarik kalau bisa jadi suatu saat Anda di sana mendapatkan partner, mendapatkan kenalan yang baik, kemudian dia mempercayakan, oh aku punya bisnis mau nggak? Kamu bantu aku bikin di Indonesia, kamu nanti di sana yang ngurusin. Langsung pulang-pulang udah jadi pimpinan, kan begitu kan kasarnya ya. Nah, peluang-peluang itu pun ada gitu loh. Dan itu juga saya pikir menarik ya, menarik gitu. Jadi kalau memang sudah sampai di sana ya bikinlah jejaring seluas-luasnya sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan juga kesempatan seperti itu. Nah, itulah yang mungkin saran saya ya kalau memang Anda ingin ke Jepang ya dari sekarang mulailah niatkan benar dan kemudian tadi saran saya kalau memang mau mulai, mulai aja dari sekarang, nggak usah ditunda-tunda gitu. Dengan berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan mulai hari ini. Nggak usah ditunda-tunda, nggak usah nanti dulu, nanti dulu. Sekali kita bilang nanti dulu ini akan berulang. Akhirnya nggak pernah dijalanin. Dan itulah kelemahan manusia. Jadi kuatkan tekad, bikin target yang besar, kemudian bergeraklah bahwa nanti akan menghadapi hambatan di depan, nanti pasti akan ada jalan. Buktinya tadi anak-anak yang kita main bareng-bareng di jalanan, saya ngajar di Taman Suropati, saya kemudian kita kumpul-kumpul di Bantar Gebang, mereka sekarang udah ada di Jepang, dan kita dulu nggak tahu juga bagaimana jalannya, tapi kemudian terbukalah jalan ketika mereka sudah siap, gitu loh. Jadi lakukanlah yang terbaik dan lakukan dari saat ini. Nggak ada syarat lain sebetulnya. Dan hidup cuma sekali. Jadi bikinlah hidup ini menjadi menarik dan bikinlah hidup ini menjadi kita selalu semangat.
menjadi yang terbaik gitu. Itu Oke, dari saya. Terima kasih. mantap, luar biasa nih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton boleh applause sendiri. Oke, ini terima kasih banyak loh untuk Pak Sigit sudah sharing-sharing karena tadi luar biasa ya motivasinya, sharing-sharing terkait beberapa kesiapannya, peluangnya, mentalnya, bagaimana budayanya dan tujuan jangka panjangnya seperti apa. Jadi dari diskusi ini, semoga obrolan hari ini bisa menarik satu benang merah bahwa kerja di Jepang yang kerja di Jepang atau menggali lagi bahasa untuk persiapan studi di Jepang itu bisa sangat worth it jika dilakukan dengan persiapan yang sangat matang dan ekspektasi yang sudah dipupuk dengan secara realistis gitu ya Pak. Nah, namun tentu setiap orang punya kondisi, nilai hidup dan tujuan yang berbeda dan mungkin juga Ya, bagian dari penting untuk mengenal diri sendiri ya Pak sebelum mengambil keputusan besar betul. termasuk studi di Jepang. Jadi saya ikutan tertarik nih Pak untuk studi di Jepang. Oke, siap nanti saya akan buka YouTube atau buka hal-hal jurnal yang memang berbau Jepang. Saya coba untuk meluangkan sedikit waktu saya Ya, di hari-hari dan kerja betul, ya Pak. dan itu nggak akan ada ruginya kok kita Betul mengenal Pak. dunia lebih luas. Oke, Itu akan membuat kita memiliki banyak peluang. ya, Jangan-jangan, jangan-jangan sebetulnya masa depan kita ada di sana. Kan begitu? iya betul Pak. Betul. Kita Tapi kalau kita banyak nggak, banyak peluang ya Pak yang ya bisa kalau kita kita nggak pilih. melangkah, kita nggak akan pernah tahu. Jangan-jangan hadiah buat kita ada di depan sana, yang sebelah sana itu yang kanan misalkan. Tapi kita nggak pernah melangkah ya, kita nggak akan pernah dapat hadiah itu dong. Hmm, Ya, betul, Pak. Oke. Siap, makin mantap nih untuk persiapannya ya, teman-teman Euro Management Indonesia. Sobat Euro, semoga dari insight yang diberikan oleh Pak Sigit, pengalamannya memang sudah sangat mumpuni ya, Pak. Tadi udah dikasih saran juga untuk bisa menempuh 10 sampai 15 tahun lah untuk adaptasi di Jepang supaya bisa terbentuk secara mental, secara pikiran dan budayanya juga. Oke, terima kasih banyak Pak Sigit atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, lancar amin, aktivitasnya. amin, Semoga salam juga untuk rekan-rekan Pak Sigit yang ada di kantor. Semoga lancar semua aktivitasnya. amin, Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta atau teman-teman live streaming yang memang sudah menyimak dari awal gitu ya College Insight pagi ini. Semoga diskusi singkat ini bersama Pak Sigit Widodo ini bisa membantu teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah kerja di Jepang atau studi di Jepang itu worth it atau tidak untuk saya gitu ya. Pastinya worth it dong abis ini ya. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti juga program dan konten inspiratif lainnya dari Euro Management Indonesia. Jangan lupa follow juga sosial medianya, semua kanal medianya karena kami akan terus menghadirkan insight seputar studi dan karir global langsung dari para praktisinya. Seperti itu. Oke, saya selaku moderator Fahira dari Euro Management Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa di College Insight berikutnya. Terima kasih banyak Pak Sigit dan teman-teman semua. terima kasih.